Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 28 Mei 2022. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk masuk hari yang baru ini. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami semalam yang telah berlalu. Dan pagi ini kami diberikan kesempatan untuk bangun dan memasuki hari baru. Kami menyatakan kebergantungan kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, penuntun kami. Kami rindu untuk mengawali hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi langkah kami. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Sucikan dan layakkanlah kami untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 33 ayat 11 sampai 23. Keluaran 33 ayat 11 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rehat pagi ini diberikan judul Hubungan yang akrab dengan
Tuhan. Matoto lan kasiumpuran si solap uang. Ya, seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya sang ayah sudah seperti sahabat yang selalu setia mendengar curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah yang selalu melindungi anaknya itu. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya. Ya, tentu ya Bapak Ibu, hubungan yang demikian sangat diharapkan pula oleh Allah. Namun, hubungan akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja. Sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka, apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk pembangunan kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan, hendak bertemu Tuhan. Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka, dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan, Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya ada pada dirinya dan umat-Nya. Dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa. Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang menuntun perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Dia jugalah yang akan terus menuntun perjalanan kita, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena itu, sepatutnya lah kita menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu dan bersyukur atas firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini dan setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kepada kami sekali lagi akan tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup ini. Kami percayakan hidup ini, ajarlah kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, beratnya hidup yang kami tempuh, mampukanlah kami untuk terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan, agar kami makin mengenal-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memohon pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tolong mampukan kami menjalani hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam pekerjaan kami, kehidupan kami baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun dalam hubungan sosial di sekitar kami. Biarlah kami terus menunjukkan dan menyaksikan kasih setia Tuhan dalam apapun yang kami lakukan dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, baik kami yang bekerja dalam pendidikan, dalam masa tua, dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, menantikan
kehadiran berkat Tuhan berupa anak dalam pernikahan dan dalam pergumulan apapun itu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan hanya kepada Tuhan sajalah mata kami ini tertuju. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.